Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak ya Ibu yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rido Rahmanto dari kelas TKDA jurusan Teknik Industri akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning Karakter Building Kewarganegaraan mengambil topik SGDS nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya. Latar belakangnya, pertama, adanya fenomena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat setiap tahun, tetapi angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Kedua, latar belakangnya adalah masih banyak pekerjaan yang tidak memenuhi standar kelayakan meskipun tetap berjalan tanpa adanya tindakan pemerintah. Untuk rumusan masalahnya, pertama, faktor-faktor apa saja yang harus ditingkatkan untuk menciptakan pekerjaan layak yang dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, siapa saja yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang layak. Kemudian untuk temuan di lapangan, berdasarkan wawancara 5 narasumber dengan latar belakang berbeda-beda, disimpulkan, pertama, banyaknya pekerja dengan upah di bawah UMR, contohnya adalah guru honorer. Kedua, implementasi kebijakan pemerintah yang belum optimal, jadi insentif dan bantuan yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Kemudian, ketiga, adanya serikat pekerja di suatu perusahaan menjadi sarana untuk menciptakan lingkungan pekerjaan yang adil. Kemudian, keempat, sinergi yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dan dapat menciptakan pekerjaan yang layak merata di semua sektor. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan kelompok kami, pertama, melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Poin pentingnya adalah kita harus memastikan upah sesuai UMR dan memberikan sanksi bagi para pelanggar. Kemudian, distribusi insentif atau bantuan untuk pekerja yang di bawah UMR harus transparan dan dipastikan tepat sasaran. Untuk solusi yang kedua adalah kita harus memperkuat peran dari serikat pekerja dan mendorong terbentuknya serikat pekerja di suatu perusahaan. Karena serikat pekerja dapat mendorong negosiasi upah dan hak-hak lain dari para pekerja sehingga lingkungan pekerjaan itu akan menjadi lebih adil. Kemudian kita harus memperkuat advokasi para pekerja atau mengedukasi para pekerja tentang eh, hak-hak para pekerja melalui peran aktif dari serikat pekerja. Kemudian solusi yang ketiga, kita harus meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat. Kita harus melakukan kampanye sosial untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap hak-hak para pekerja. Kemudian mahasiswa dan masyarakat harus berperan aktif dalam advokasi ketenagakerjaan. Untuk solusi yang keempat, kita harus, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan atau keterampilan. Jadi, penyusunan kebijakan harus melibatkan ketiga pihak ini, sehingga, tiga pihak ini akan, saling menguntungkan atau merasa diuntungkan. Kemudian, pelatihan keterampilan berbasis industri agar pekerja lebih siap menghadapi pasar kerja. Jadi, kita harus mendorong para pekerja ini untuk meningkatkan keterampilannya, sehingga, dia dapat menghadapi atau lebih siap masuk ke dunia kerja, di mana, dunia ini selalu dinamis, teknologi selalu berkembang sehingga, ketenagakerjaan ikut berkembang atau permintaan para pekerja akan terus berkembang. Untuk refleksi pribadi, pertama untuk self awareness, saya menyadari bahwa pekerjaan layak ini artinya ketika kita mendapatkan upah yang layak. Upah yang layak artinya kita tidak sekedar menerima gaji, tapi kita juga gaji tersebut juga diperhitungkan berdasarkan tingkat resiko pekerjaan kita, terus jaminan kesehatan kita, ataupun jaminan di hari tua nanti. Kemudian untuk adaptability, kita harus selalu beradaptasi dengan situasi dunia yang terus berkembang di mana, artinya kita, para pekerja ataupun, calon-calon para pekerja ini harus memperbanyak keterampilan, baik yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, ataupun yang sudah bekerja baik sesuai dengan pekerjaannya ataupun di luar pekerjaannya. Harapannya tidak hanya kita meningkatkan keterampilan atau menambah skill baru, tapi kita juga bisa membuka usaha baru atau membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Kemudian untuk kolaboratif, jadi, dilibatkan ya beberapa pihak, terutama pemerintah, perusahaan, dan, masyarakat. Pemerintah harus
membangun negara ini menjadi ekonominya harus stabil sehingga para investor bisa masuk, harapannya lapangan pekerjaan akan selalu terbuka. Jadi, eee pengangguran akan angka pengangguran akan turun sehingga pertumbuhan ekonomi akan, jauh lebih realistis ya, eee sesuai dengan pekerjaannya. Sebenarnya perusahaan juga harus mendorong keterampilan para pekerjanya untuk, selalu berinovasi, meningkatkan keterampilannya. Perusahaan juga harus, mendorong juga, mendukung adanya serikat pekerja sehingga para pekerja ini merasa terlindungi ya hak-haknya. Harapannya akan terciptanya lingkungan pekerjaan yang adil. Baik untuk, individu juga, dia harus lalu meningkatkan keterampilan-keterampilan baru, harapannya perusahaan bisa memberi tunjangan-tunjangan lebih, sehingga upahnya menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.